Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar kalian? Semoga kalian tetap semangat dalam belajar. Kali ini kita belajar pelajaran fikih, pelajaran kedua dengan tema sholat jamaah dan qashar. Pengertian sholat jamaah dan qashar. Sholat jamaah dan qashar merupakan suatu keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam untuk mengerjakan sholat dalam keadaan bagaimanapun, seperti dalam perjalanan jauh, sakit, atau sudah uzur. Uzur artinya yang diperbolehkan. Sholat jamaah adalah sholat yang dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya, sholat yang dikumpulkan dalam satu waktu. Misalnya, sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur atau sebaliknya di waktu asar. Dan waktu maghrib dan isya dikerjakan di waktu maghrib atau sebaliknya dikerjakan di waktu isya. Dan adapun sholat subuh itu tidak boleh dijamak dengan sholat waktu yang lain. Jadi sholat subuh hanya boleh dilakukan di waktu subuh, tidak boleh dijamak dengan sholat yang lain. Selanjutnya, hukum melaksanakan sholat jamaah adalah mubah. Apa itu mubah? Mubah artinya dibolehkan bagi orang yang dalam perjalanan dengan mencukupi syarat-syaratnya. Jadi Islam itu tidak menyulitkan bagi umat Islam yang sedang bepergian, yang sedang dalam perjalanan jauh, maka dapat melaksanakan sholat dengan dijamaah. Jadi jamaah, hukum melaksanakan sholat jamaah adalah mubah, diperbolehkan. Qashar artinya sholat yang diringkas. Contohnya sholat yang 4 rakaat seperti zuhur atau asar atau isya diringkas menjadi 2 rakaat. Nah, asar dan isya pun dapat diringkas, tetapi jika maghrib dan subuh tidak dapat diringkas, dan sholat subuh pun tidak dapat dijamak. Ya, hukum sholat qashar diperbolehkan sebagaimana firman Allah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah in khiftum an taftinakum alladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Yang artinya, dan apabila kamu berpergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar sholat jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat An-Nisa. Selanjutnya, macam-macam sholat jamaah. Jamaah takdim dan jamaah takhir. Yang pertama, jamaah takdim itu apa? Jamaah takdim adalah penggabungan sholat yang dimajukan. Contohnya, mengerjakan 2 sholat fardu dalam waktu sholat yang pertama. Jadi takdim itu artinya di awal. Jadi jika kita menggabungkan 2 sholat, maka kita lakukan sholat itu di waktu yang pertama. Contohnya seperti sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur, dan jika sholat maghrib dan isya maka dikerjakan di waktu maghrib. Ya, jadi cara mengerjakan sholat jamaah takdim. Yang pertama, mendahulukan sholat yang pertama, lalu sholat yang kedua. Misalnya, menyatukan sholat zuhur dan asar. Caranya sholat zuhur terlebih dahulu, kemudian mengerjakan sholat asar, dan menyatukan sholat maghrib dan isya. Caranya sholat maghrib dahulu, selanjutnya sholat isya. Jika sholat subuh tidak dapat dijamak, ingat ya, jika sholat subuh tidak dapat dijamak. Niatnya,
usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri jama'a takdim lillahi ta'ala. Jadi ini untuk sholat zuhur di jamak asar, jadi di waktu yang pertama. Artinya saya niat sholat zuhur 4 rakaat dijamak dengan asar, jamak takdim karena Allah Ta'ala. Yang B, mengerjakannya berturut-turut, tidak boleh diselingi dengan perbuatan lain. Jadi setelah sholat zuhur kita salam lalu nyambung dengan sholat asar. Kita tidak boleh misalnya selesai sholat zuhur kita minum dulu, kita makan dulu, kita jeda dengan perbuatan lain. Itu tidak boleh. Jadi sholat jamak itu dilangsungkan setelah sholat zuhur kita salam, terus langsung berdiri lagi kita melaksanakan sholat asar. Setelah selesai sholat zuhur langsung melaksanakan sholat asar. Begitu pula setelah sholat maghrib langsung melaksanakan sholat isya. Itu adalah cara mengerjakan sholat jamak takdim. Selanjutnya jamak takhir. Jamak takhir adalah mengerjakan 2 sholat fardu pada waktu sholat yang kedua. Jadi takhir itu artinya yang terakhir atau belakangan. Jadi kita kerjakan pada waktu yang kedua ya. Misalnya sholat zuhur dan asar kita gabungkan dalam sholat asar. Maghrib dan isya kita gabungkan di sholat isya. Jadi takhir itu artinya belakangan ya atau terakhir. Jadi kita laksanakan di waktu yang terakhir. Contohnya ya kan tadi sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu asar, dan sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu isya. Cara mengerjakan sholat jamak takhir adalah yang pertama, berniat akan mengerjakan sholat pertama zuhur atau maghrib pada waktu kedua asar atau isya. Jadi misalnya kita melakukan sholat zuhur dan asar, kita laksanakannya di waktu asar, tetapi kita mengerjakannya sholat zuhur dulu baru sholat asar. Begitu pula dengan maghrib dan isya, maka kita laksanakan pada waktu isya, tetapi kita melaksanakannya sholat maghrib dahulu baru sholat isya. Ya walaupun kita laksanakan pada waktu isya, tapi kita kerjakan sholat maghrib dahulu karena yang berurutan sholatnya yaitu sholat maghrib lalu sholat isya. Mengerjakan sholat pertama yaitu zuhur atau maghrib, lalu sholat yang kedua yaitu asar atau isya. Yang tadi Ibu jelaskan ya. Lalu yang C, niatnya usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri jam'a takhiri lillahi ta'ala. Ya, jadi ini untuk niat sholat zuhur dijamak dengan sholat asar. Jika sholat maghrib dan isya nanti kita ganti lagi. Misalnya usolli fardhu maghribi salasa raka'atin majmu'an ma'al isya jam'a takhir lillahi ta'ala. Artinya saya niat sholat zuhur 4 rakaat dijamak dengan sholat asar jamak takhir karena Allah Ta'ala. Yang D, berturut-turut dan tidak boleh diselingi dengan perbuatan lain. Seperti tadi tidak boleh diselingi dengan perbuatan lain. Jika kita sudah salam maka kita lanjut dengan sholat yang kedua. Seperti itu ya anak-anak. Lalu sholat yang dapat dijamak dan dikosor. Sholat yang boleh dijamak adalah sholat zuhur dengan sholat asar, dan sholat maghrib dengan sholat isya. Sholat subuh tidak boleh dijamak, sehingga sholat subuh harus dilaksanakan secara terpisah dari sholat yang lain. Jadi sholat subuh tetap dilaksanakan pada waktunya, yaitu pada waktu subuh. Jadi sholat subuh tidak boleh dijamak dengan sholat yang lain. Adapun sholat yang boleh dikosor adalah sholat yang berjumlah 4 rakaatnya
Dengan demikian, sholat maghrib dan subuh tidak boleh dikosor. Sholat maghrib tetap 3 rakaat dan sholat subuh tetap 2 rakaat dilaksanakannya. Jadi kalau boleh dikosor itu hanya yang berjumlah 4 rakaat. Jadi sholat maghrib dan sholat subuh tidak boleh dikosor. Dikosor artinya diringkas ya. Jadi kalau misalnya yang 4 rakaat kita kosor atau kita ringkas jadi 2 rakaat. Seperti itu anak-anak. Ya, sampai di sini penjelasan Ibu tentang fikih sholat jamaah dan sholat qashar. Semoga kalian dapat memahami. Semoga ilmu kalian bermanfaat. Kalian tetap semangat ya dalam belajar. Ibu akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.